selamat pagi anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Ayah Rasid dalam program Renungan Pagi. Masih di buku yang sama, yaitu Pulang ke Rumah, tulisan Ellen G. White. Sebelum kita akan memulai, mari kita satu dalam doa. Maha besar Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kekal, Allah yang mulia, terpujilah Engkau ya Tuhan. Jam yang indah ini kami anak-anakmu datang kepadamu, mengucap syukur limpah terima kasih untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang malam tidur kami. Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu mau memandu kami, mau renungan pagi. Biarlah kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami dan memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami mengerti isi firman-Mu dan memberikan kepada kami kesanggupan untuk menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hamba dalam nama Yesus, amin. Renungan pagi kita pada pagi hari ini berjudul Kuasa Kemauan Hati. Ayatnya terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayat 13. Bunyinya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Keterangannya, penebus dunia menerima manusia itu sebagaimana adanya, dan dengan segala kekurangan mereka, ketidaksempurnaan mereka, kelemah lembutannya, dan Dia bukan saja membasuh dari dosa serta membayar tebusan melalui darahnya, tetapi juga akan memuaskan kerinduan hati semua orang yang mau menanggungnya. Menanggung bebannya, maksudnya ialah memberikan perdamaian dan kesentosaan kepada semua orang yang datang kepadanya meminta roti hidup. Dia menuntut kita supaya hanya mengerjakan tanggung jawab yang akan menuntun langkah-langkah kita menuju kebahagiaan yang lebih tinggi yang tidak dapat diperoleh orang-orang durhaka. Kehidupan jiwa yang benar dan menggembirakan ialah dengan memiliki Kristus di dalam hati, pengharapan kemuliaan itu. Banyak orang bertanya, bagaimana saya dapat memasrahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan? Anda ingin memasrahkan dirimu kepada Allah, tetapi Anda lemah dalam kekuatan moral, dikungkung kekhawatiran, serta dikendalikan oleh kebiasaan hidupmu yang penuh dosa. Janji-janji dan segala keputusan hatimu adalah bagaikan tali yang terbuat dari rumput. Anda tidak mampu menguasai angan-angan, dorongan-dorongan hati, dan keinginan-keinginanmu. Sadar akan janji-janji yang tidak dapat kau tepati, serta tekad yang hilang begitu saja melemahkan keyakinanmu di dalam ketulusan hatimu, menyebabkan Anda merasa bahwa Allah tidak dapat menerima Anda. Tetapi Anda tidak perlu putus asa. Apa yang perlu dipahami ialah kuasa kemauan yang sejati. Inilah kuasa yang memerintah dalam tabiat manusia. Kuasa mengambil keputusan atau kuasa memilih. Segala sesuatu tergantung dari perbuatan kemauan yang benar. Kuasa untuk memilih ialah telah diberikan kepada manusia. Inilah yang harus digunakan oleh manusia. Anda tidak dapat mengubah hatimu dengan dirimu sendiri. Anda tidak dapat menyerahkan kepada Allah segala keinginan hatimu. Namun Anda dapat memilih untuk melayani Dia. Anda dapat menyerahkan kemauan kepadanya, lalu Dia akan bekerja di dalam dirimu dan mengerjakan semua sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian, semua tabiatmu akan diarahkan kepada pimpinan Roh Kristus. Keinginan-keinginanmu akan dipusatkan padanya. Pikiran-pikiranmu akan berjalan dengan Dia. Pikiran-pikiranmu akan sejalan dengan Dia. Kerinduan akan kebajikan dan kesucian memang baik adanya. Tetapi jika Anda berhenti sampai di situ saja, tidak ada gunanya. Banyak orang yang hilang sementara berharap dan ingin menjadi orang Kristen. Mereka tidak sampai pada titik penyerahan kemauan kepada Allah. Mereka tidak memilih sekarang juga untuk menjadi orang Kristen. Dengan menggunakan kemauan secara benar, maka perubahan yang menyeluruh akan terjadi dalam hidupmu. Dengan menyerahkan segenap kemauanmu kepada kehendak Kristus, Anda menghubungkan diri dengan kuasa di atas segala kuasa dan penguasa. Anda akan mendapat kekuatan dari atas yang menjaga Anda tetap teguh. Dan melalui penyerahan yang tetap pada Tuhan,
Anda sanggup menghidupkan kehidupan yang baru, yaitu hidup di dalam iman. Kebahagiaan sejati, halaman 53 dan 54. Luar biasa sekali apa yang sudah kita dengarkan di sini. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Nah, bayangkan ketika Anda dan saya ketika Anda dan saya sedang merasa penat, berusaha di dalam hidup, ingin dekat dengan Tuhan, ingin menjadi yang Tuhan inginkan. Anda ingin menyenangkan hati Tuhan, Anda ingin mengikuti rencana Tuhan, Anda ingin mengikuti kehendak Tuhan. Anda ketika membaca firman Tuhan, tentu saja Anda ingin melakukan perintah Tuhan. Tetapi pernahkah Anda merasakan ketika Anda ingin melakukan semuanya itu, Anda sudah berusaha sangat keras, tetapi pada akhirnya Anda harus mendapati diri Anda menyerah, kalah terhadap pencobaan. Anda harus melihat diri Anda jatuh lagi ke dalam dosa kesayangan. Pernahkah Anda merasakan hal itu? Saya sering kali merasakannya. Dan setiap kali saya sudah berusaha, kemudian saya jatuh lagi. Saya kecewa terhadap diri saya sendiri. Kenapa saya tidak bisa menaklukkan dosa ini? Kenapa saya jatuh di dosa yang sama? Kenapa saya melakukan pelanggaran yang sama? Tapi apakah yang akan Anda rasakan ketika Anda sedang putus asa? Ketika Anda sedang beban Anda ini begitu berat dan Anda sedang berjuang begitu keras, ternyata ada seseorang yang bilang begini, "Hei, kamu ayah, kamu masih memiliki satu kekuatan, kamu masih memiliki satu kuasa yang diberikan oleh Tuhanmu. Pakai itu mengalahkannya. Kuasa itu dapat mengalahkan apa yang saat ini sedang kamu hadapi." Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Akankah Anda seperti saya akan sangat, benarkah saya punya kuasa itu? Apakah saya bisa mengalahkan keadaan ini? Apakah saya bisa mengalahkan dosa saya ini? Benarkah saya bisa? Saya pasti akan sangat bersenang. Saya pasti akan sangat senang ketika saya mendengar itu. Dan tentu saja tidak akan buang-buang waktu untuk menyambut, mengingat kuasa apa yang saya miliki itu, dan saya menggunakan kuasa itu. Pada hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa kuasa kemauan hati Tuhan berikan kepadamu. Kuasa untuk memilih Tuhan berikan kepadamu. Bagaimana caranya kita menggunakan kuasa itu? Firman Tuhan katakan bahwa perlu kerjasama antara Tuhan dan manusia. Karena Tuhan memberikan kuasa, hak memilih itu kepada manusia. Tuhan bukanlah Tuhan yang otoriter, yang mau kalau manusia memilih dia. Tapi ia tidak mau memaksakan manusia untuk memilih dia. Maka dari itu Tuhan berikan kuasa itu, hak bagi manusia untuk menggunakan kuasa itu. Saya ingin mengajak Anda membayangkan situasi ini, di mana Anda dan saya sedang diperebutkan oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan menarik kita begitu kencang. Kuasa kegelapan menarik kita begitu kuat untuk mengikuti kehendaknya. Dan ada kuasa Tuhan di sekitar kita menunggu untuk kita pilih dia. Nah, bagaimana supaya kita menang? Maka kita gunakan hak pilih. Setan dapat menggoda kita, malaikat-malaikat yang jatuh dapat menggoda kita, tetapi mereka tidak dapat memaksa kita untuk memilih mereka. Kuasa memilih ada di tangan kita. Dan ketika kita menggunakan kuasa itu untuk memilih Tuhan, maka kuasa Tuhan akan segera menaungi kita dan kita akan memperoleh kebebasan daripadanya. Bagaimana kita menggunakan kuasa itu? Mintalah kepada Tuhan agar Tuhan memampukan Anda dan saya
menggunakan kuasa itu dengan benar. Janji-janji dan segala keputusan hatimu adalah bagaikan tali yang terbuat dari rumput. Dapatkah tali terbuat dari rumput mengikat sesuatu dengan kuat? Tidak bisa. Dia mudah tercabik-cabik, mudah hancur, mudah putus. Tetapi di sini dikatakan kita dapat melayani. Mengapa dengan melayani? Ketika Anda memilih untuk melayani Tuhan, maka Anda akan mengalami perjalanan, pengalaman secara pribadi. Di saat itu, maka Anda akan mengalami pengalaman-pengalaman menakjubkan. Sebagai contoh, ketika Anda melayani dengan segenap hati, kemudian ada orang yang mengatakan sesuatu kepada Anda, dan itu akan melukai hati Anda. Kemudian mungkin ada respon negatif dari Anda. Misalnya Anda marah balik kepadanya. Saudara, dengan begitu, saudara akan tahu, saya punya hati seperti ini. Ketika Anda dan melayani sendiri, Anda akan melihat diri Anda sendiri. Diri Anda yang tersembunyi, yang bahkan diri Anda sendiri tidak mengenalnya, akan Anda kenali ketika Anda melayani dan menerima dan mengalami pelayanan-pelayanan seperti itu. Mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Ketika pengalaman itu Anda rasakan, akan ada Roh Kudus yang berbicara kepada Anda. Di sini kekurangan Anda. Ini adalah kekurangan Anda. Anda harus, ini adalah dosa Anda. Anda harus bawa kepada Tuhan. Dan Tuhan pada saat itu pun, Tuhan memberikan pengharapan yang dalam ke dalam hati saudara. Yang dalam, satu pengharapan yang dalam di dalam hati Anda. Dan Anda akan mengerti, Anda tidak akan kecewa. Dengan demikian, Anda akan tahu apa yang Anda perlukan ketika Anda berbicara kepada Tuhan. Penebus dunia menerima manusia itu sebagaimana adanya, dan dengan segala kekurangan mereka, ketidaksempurnaan mereka, kelemah lembutannya, dan dia bukan saja membasuhkan dari dosa serta membayar tebusan melalui darahnya, tetapi juga akan memuaskan kerinduan hati semua orang yang mau menanggung kuknya, menanggung bebannya. Maksudnya ialah memberikan kedamaian, kesentosaan kepada semua orang yang datang kepadanya meminta roti hidup. Anda dapat membukanya di dalam Matius pasal yang ke-11, di sana dalam ayat 25 tentang ajakan juru selamat. Bagaimana, kenapa Tuhan berbicara tentang menanggung kuk, namun sebelumnya ia membicarakan tentang sesuatu yang ia buka kepada orang tertentu. Kuk dalam hal ini adalah, jika kita mempelajari dan mendalami, kuk yang dimaksudkan di sini adalah peraturan-peraturan. Saudara, ketika seorang petani akan memulai menanam, maka ia harus melewati proses pengolahan tanah terlebih dahulu. Dan proses pengolahan tanah ini dimulai dengan proses pemberjakan lahan. Jadi dari lahan yang keras yang tidak dapat ditanami, itu dibuat gembur, dibuat menjadi lahan yang siap pakai untuk ditanami. Jadi petani ini dalam proses pembajakan sawah itu dia akan menggunakan sapi, 2 ekor sapi. Dan untuk memastikan sapi ini tetap menjalankan tugasnya dan berada dalam jalur yang benar, maka ia harus dipasangi kuk. Jadi fungsi kuk ini adalah untuk memastikan bahwa kedua ekor sapi ini tetap menjalankan tugasnya dan tetap pada jalurnya. Nah, peraturan ini Tuhan tetapkan kepada kita supaya kita tetap berada di dalam jalur yang benar dan kita tidak mengalami kesusahan. Sebagai contoh misalnya, sebuah peraturan tentang dusta. Ketika saya berdusta, maka otomatis ketika saya berdusta kepada teman saya, kepada sahabat saya, kepada orang tua saya, keluarga saya, atau siapapun di tempat kerja dimanapun itu, ketika saya berdusta, maka pasti saya akan menerima respon yang sangat tidak baik, dan itu akan mengundang konflik dalam hidup saya. Apalagi ketika dusta itu meningkat jadi penipuan,
saya pasti akan berurusan dengan pihak yang berwajib, dan mungkin saya akan jatuh masuk ke dalam penjara. Dan demikian, maka akhirnya siapa yang akan mengalami kesengsaraan? Hidup saya akan mengalami penuh tekanan. Tetapi jika saya mengatakan apa yang benar saja di hadapan Tuhan, saya menjalankan perintah Tuhan untuk tidak berdusta. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Ketika saya melakukan itu, maka hidup saya akan enak, hidup saya akan nyaman, saya akan punya banyak teman. Bahkan di tempat kerja, saya akan sangat menjadi orang kepercayaan, saya akan dipercaya, dan dampak positif kepada diri saya. Itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Biarlah kiranya melalui renungan pagi ini kita boleh menyandarkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan biarlah kiranya dengan demikian kita mencintai kuk Tuhan, dan kita tetap memilih menggunakan hak pilih kita kepada Tuhan. Sebelum kita akan menutupnya, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa yang sudah menguatkan kami. Biarlah firman ini bisa menjadikan kami lebih dekat kepada Tuhan. Terlebih khusus Tuhan, kami boleh menggunakan hak pilih kami dengan benar, hanya memilih Engkau saja, sehingga hidup kami boleh mengalami kedamaian, ketentraman, dan tanpa konflik. Terima kasih Tuhan, kami bawa di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan pagi kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Tuhan memberkati.